Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febrian Adi Pratama dari SMA Negeri 1 Dompu dari kelas 11/7 Sains 2. Tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan fungsi sistem peredaran darah dalam mengangkut dan mengatur distribusi zat seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi komponen darah seperti plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, serta perannya dalam regulasi zat. Pertama ialah struktur dan fungsi alat peredaran darah. Darah tersusun atas 4 komponen utama, yaitu plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, leukoid atau sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang sebagian besar terdiri dari air, serta mengandung protein seperti globin, albumin, dan fibronogen. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Rapi konkav dan tidak berinti. Di dalam terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikut oksigen dari paru-paru dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Leukoid atau darah putih memiliki inti dan jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit. Leukoid berfungsi melindungi tubuh dari infeksi dengan cara melawan kuman dan membentuk antibodi. Trombosit atau keping darah merupakan fragmen sel kecil tanpa inti yang berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Trombosit pecah melepaskan trombosit plastin yang bersama ion kalsium mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin lalu mengubah fibronogen menjadi fibrinogen yang membentuk benang-benang untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Yang kedua ialah struktur jantung manusia. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada sebelah kiri, di antara paru-paru sedikit miring ke kiri jantung dari 4 ruang utama. Ruangan bagian atas kanan jantung yang berfungsi menerima darah kotor, kaya akan O2 dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, lalu mengalirnya ke bilik kanan. Ruangan kedua ialah bilik kanan. Ruangan bagian bawah kanan berdinding otot lebih bawah dari serambi yang berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan. Ruangan ketiga ialah serambi kiri. Ruangan bagian atas kiri jantung yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis lalu meneruskannya ke bilik kiri. Ruangan keempat atau ruangan yang terakhir ialah bilik kiri. Ruangan bagian bawah kiri berdinding otot pelindung tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh dan berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung. Katup jantung berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali. Katup jantung terbagi menjadi 3, yaitu katup tricuspitalis berada antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup bicuspitalis berada antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup semilunalis berada pada pangkal arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga ialah pembuluh darah manusia. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda agar sirkulasi darah berlangsung dengan baik. Arteri. Dinding arteri tebal, kuat dan elastis karena menahan tekanan darah tinggi dari jantung. Tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, yaitu elastis, lapisan tengah, otot polos tebal, lapisan dalam, endotel halus. Fungsi arteri yang pertama ialah membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua, umumnya mengalirkan darah bersih yang kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor. Vena. Dinding vena lebih tipis dan kurang elastis dibanding arteri. Namun tekanan darah di vena rendah sehingga dibantu oleh katup agar darah tidak mengalir kembali. Fungsi vena
membawa darah menuju jantung ke seluruh tubuh. Kedua, umumnya mengalirkan darah kotor atau yang mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil dan tipis, hanya satu lapisan endotel. Kapiler menghubungkan antara arteri kecil atau arteriola dan vena kecil atau venula. Fungsi kapiler yang pertama ialah tempat pertukaran gas, zat makanan, dan sisa metabolisme darah dan sel tubuh. Dua, menghubungkan sistem arteri dan vena. Tiga, membentuk jaringan pembuluh darah yang sangat halus di seluruh organ tubuh. Yang keempat ialah mekanisme peredaran darah. Peredaran darah adalah sirkulasi darah melalui jantung dan pembuluh darah ke seluruh tubuh untuk mengangkat oksigen, nutrisi, dan membuang limbah. Peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung bagian kiri atau bilik kiri, memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta dan arteri, sampai ke kapiler di sel-sel tubuh, lalu mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida dan sisa metabolisme ke jantung bagian kanan atau seramik kanan. Mekanisme peredaran darah besar. Yang pertama ialah darah bersih yang mengandung O2 dari bilik kiri atau ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta. Yang kedua, melalui cabang-cabang arteri, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, di kapiler jaringan terjadi pertukaran zat oksigen dan nutrisi masuk ke sel, sedangkan karbon dioksida dan metabolisme masuk ke darah. Yang keempat, darah kotor yang dikumpulkan oleh vena-vena kecil lalu mengalirkan ke vena cava superior dan inferior. Yang kelima, darah kotor masuk kembali ke seramik kanan atau atrium kanan jantung. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Tujuannya untuk menukar karbon dioksida ke oksigen di paru-paru. Mekanisme peredaran darah kecil. Yang pertama ialah darah kotor yang mengandung CO2 dari bilik kanan atau ventrikel kanan dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang kedua ialah kapiler paru-paru. Darah melepas CO2 dan mengambil O2. Yang ketiga, darah yang sudah bersih mengandung O2 mengalir ke vena pulmonalis. Yang keempat atau yang terakhir, darah tersebut kembali ke jantung seramik kiri atau kelima ialah penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Pertama ialah anemia, kondisi ketika kadar hemoglobin rendah atau jumlah sel darah merah lebih rendah dari normal sehingga oksigen yang dibawa ke jaringan berkurang. Penyebabnya kekurangan zat besi, paling umum karena zat ini penting untuk membantu hemoglobin. Kekurangan vitamin B12 atau asam folat, akibatnya tubuh cepat lelah dan lemah, pusing, sesak napas, dan kulit putih. Kedua ialah leukemia, penyakit akibat pertumbuhan tidak normal sel darah putih di sumsum tulang yang menekan pembentukan sel darah merah dan trombosit. Penyebabnya kelainan genetik atau mutasi DNA pada sel darah, paparan radiasi dari jangka panjang, dan paparan bahan kimia berbahaya. Akibatnya tubuh mudah terkena infeksi karena sel darah putih tidak berfungsi normal, tubuh lemah, pucat, dan berat badan turun drastis. Ketiga ialah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang menyebabkan darah kulit membeku karena kekurangan faktor pembekuan darah. Penyebabnya diturunkan secara genetik melalui kromosom X, lebih sering terjadi pada laki-laki, kadang muncul akibat mutasi spontan pada gen pembeku. Akibatnya, pendarahan berlangsung lama meskipun luka kecil. Yang keempat ialah aterosklerosis. Aterosklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh arteri akibat penumpukan lemak atau kolesterol, kalsium, dan sisa sel dinding arteri. Penyebabnya ialah kadar kolesterol jahat tinggi, pola makan tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat, dan kurang olahraga. Akibatnya, aliran darah ke organ tubuh seperti jantung dan otak berkurang, dapat menimbulkan penyakit jantung. Dan yang kelima ialah hipertensi, kondisi di mana tekanan darah terus-menerus melebihi batas normal. Penyebabnya ialah pola makan tinggi garam, lemak dan kolesterol, kurangnya olahraga dan obesitas.
faktor keturunan. Akibatnya, dinding arteri menjadi kaku dan rusak, menyebabkan gagal jantung, stroke, dan penyakit perusak ginjal. Hipotensi ialah tekanan darah yang berada di bawah normal menyebabkan aliran darah ke tubuh berkurang. Penyebabnya dehidrasi atau kekurangan cairan, anemia berat, gangguan jantung seperti denyut lemah atau lambat, efek samping obat antihipertensi. Akibatnya pusing, pandangan kabur, mudah lemas, pingsan karena otak kekurangan oksigen. Yang ketujuh ialah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh vena, biasanya di kaki akibat rusaknya katup vena yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Penyebabnya berdiri atau duduk terlalu lama, kegemukan atau obesitas, faktor keturunan, dan kurangnya aktivitas. Akibatnya pembuluh darah nampak menonjol dan warnanya kebiruan, nyeri, kram, dan rasanya berat pada kaki. Resik atau barok di kulit kaki jadi parah. Yang terakhir ialah stroke. Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga mati sebagian. Penyebabnya sumbatan pembuluh darah di otak, pecahnya pembuluh darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Akibatnya kelumpuhan sebagian tubuh, gangguan bicara, dan keseimbangan, penurunan daya ingat atau kesadaran. Pembahasan kita hari ini semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua.